Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang boleh menyertai kehidupan kami. Dan sesaat sebelum kami memulai aktivitas, biarlah firman Tuhan yang mengisi hidup kami. Pimpin kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada hari ini terambil dari Esther, kitab Esther pasal ke-8. Tetapi saya tidak akan baca semuanya. Saya akan baca ayat 3 dan 15 sampai 16. Esther pasal 8 ayat 3, 15 dan 16. Esther 8 ayat ketiga. Kemudian Esther berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Ayat 15. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah topik mengenai pemeliharaan Tuhan. Tentu, di tengah keadaan hidup yang sering tidak terduga, kita butuh dipelihara, kita butuh dijaga, dan kita butuh disertai oleh Tuhan. Karena kita adalah manusia yang rapuh, kita manusia yang rentan, terbatas, dan seringkali kita berada dalam situasi yang sulit. Siapa yang menyangka pandemi lalu membuat banyak bisnis tergoncang dan bahkan kolaps? Siapa juga yang dapat menahan konflik dan perang yang telah membuat banyak orang kehilangan materi dan kehilangan sanak saudara? Belum lagi kehidupan sehari-hari yang dialami sebagian besar orang. Ada hubungan suami istri yang sedang rusak. Ada tekanan-tekanan dalam pekerjaan yang acap kali membuat seseorang menjadi stres. Ada tetangga atau orang-orang sekitar yang dirasakan mengganggu. Dan masih banyak hal-hal lain. Kita tidak menyukai hal-hal demikian, bukan? Kita merasa ada sebuah ancaman atau ada sebuah bahaya yang dapat mempengaruhi kestabilan hidup kita. Manusia benar-benar butuh perlindungan dan dari ancaman atau bahaya yang dihadapinya. Firman Tuhan hari ini memperlihatkan bagaimana Tuhan dengan luar biasa memelihara umatnya dari sebuah bahaya yang dihadapi. Situasi dalam cerita ini terjadi dalam kerajaan Media Persia yang dipimpin oleh Raja Ahasiweros. Orang Yahudi saat itu menjadi orang-orang buangan yang dibawa ke daerah itu. Dan saat itu mendapatkan sentimen dari seorang pembesar bernama Haman yang berhasil merancangkan sebuah semacam undang-undang untuk pembunuhan massal orang Yahudi. Tapi dengan pimpinan Tuhan, pada akhirnya Haman berhasil disingkirkan, Haman berhasil dihukum mati. Namun bahaya belum selesai bagi orang Yahudi. Masih ada undang-undang yang tadi sudah dibuat dan tidak mungkin dibatalkan. Meminta raja untuk menganulir, membatalkan juga tidak mungkin. Jadi bagaimana? Dengan keberanian Esther sekali lagi mengambil resiko, meminta kepada raja, dan Tuhan memperlihatkan pemeliharaannya kepada umatnya. Raja kemudian mengeluarkan undang-undang tandingan bahwa orang-orang Yahudi dapat membela dirinya jika ada orang yang mau membinasakan mereka. Ini sebuah hal yang luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudara. Di sebuah kerajaan asing yang sudah berencana memusnahkan umat Allah itu, tapi ada jalan keluar bagi umatnya. Peristiwa ini menguatkan kita bahwa Tuhan sanggup memelihara umatnya. Tuhan akan memberikan jalan keluar pada waktunya.
Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan dalam setiap situasi yang Anda hadapi. Mungkin jalannya tidak mudah. Kita bisa lihat dalam kisah tadi, Esther harus memohon lagi kepada raja. Dan dia sudah pernah mempertaruhkan nyawa untuk memohon kepada raja. Dan sekali lagi dia mempertaruhkan nyawanya. Lalu solusi yang dihasilkan juga bukan solusi yang pasif tanpa usaha. Bahaya itu tetap ada, bahaya pemusnahan tetap ada. Namun kali ini cara kerajaan melindungi umat Allah adalah dengan mempersilahkan mereka dengan membela diri. Jadi umat Allah tetap harus berjuang. Saat kita mengharapkan pemeliharaan Tuhan, tentu bukan berarti kita tinggal pasif dan masalah berlalu begitu saja. Selalu ada perjuangan, selalu ada kerja keras di dalamnya, selalu ada resiko yang harus dihadapi. Namun kita berjuang, kita bekerja keras, semuanya itu dilakukan dengan bersandar dan berharap kepada Tuhan. Ketika ada pergumulan ekonomi, tentu kita berdoa, meminta Tuhan memelihara kita. Tapi bukan berarti kita hanya berdoa, kita hanya duduk-duduk pasif, lalu menanti ada yang memberikan kita uang atau memberikan kita kebutuhan. Namun kita perlu bekerja keras juga. Kita berjuang untuk menghasilkan sesuatu. Dan Tuhan yang akan memelihara kita. Ketika ada masalah dalam relasi, tentu kita berdoa meminta Tuhan menolong, adanya rekonsiliasi. Tapi juga Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu yang benar. Mungkin kita perlu memulai inisiatif dalam rekonsiliasi itu. Mungkin kita juga memperbaiki komunikasi kita. Mungkin ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ini menjadi harapan bagi kita semua, bahwa dalam menghadapi pergumulan, jangan lelah berharap. Selalu ada pertolongan bagi mereka yang berusaha dan yang bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, lewat firman ini kami diteguhkan bahwa Tuhan senantiasa memelihara umatnya. Tapi kami juga harus berjuang di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan yang memberkati perjuangan ini. Berkati setiap kerja keras dan usaha yang dilakukan umat-Mu Tuhan. Dan pelihara mereka di dalam setiap kebutuhan yang mereka sedang butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.